Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afinza Amal Soleha, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY. Saat ini saya tengah berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk menemui salah seorang tokoh inspiratif yang akan kita wawancarai pada hari ini. Beliau adalah seorang tokoh agama yang ahli dalam bidang ibadah haji dan umroh serta dalam bidang pendidikan. Baik, mari ikuti saya untuk menemui. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Afinza Amal Soleha, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY, selaku pewawancara pada hari ini. Saat ini saya tengah bersama dengan salah satu tokoh inspiratif, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Tulus Dumadi MA, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Tulus yang telah meluangkan waktunya dan bersedia hadir untuk diwawancara pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Haji Tulus saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang memberikan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di masyarakat Kabupaten Sleman. Baik Bapak, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, apakah diperbolehkan? Kalau diizinkan bertanya, sudah berapa tahun Bapak Haji Tulus menjabat sebagai Kasubag TU di Kantor Kementerian Agama Sleman, Bapak? Ya. Terima kasih terkait tentang tugas saya sebagai Kasubag TU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman itu sejak akhir Desember 2019 hingga 4 tahun berjalan. Ya, cukup lumayan sudah lama. Berarti memang sudah lama ya Pak, dari tahun 2019? Ya. Apa saja tugas Bapak Haji Tulus sebagai Kasubag TU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman? Ya. Untuk tugas Kasubag TU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman itu sesuai dengan PMA 19 tahun 2020. Di sana Bapak menyebutkan tugas daripada Subag TU itu menyiapkan bahan koordinasi untuk penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, kemudian pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kemudian kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, serta koordinasian dan ketata laksanaan, penyusunan keputusan, kerumah tanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi data dan informasi. Selanjutnya menurut PMA nomor 6 tahun 2002 sebagai perubahan daripada PMA 19 2020 itu ditambah bahwa kegiatan terkait tentang pembinaan urusan keagamaan yang tidak ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman seperti penyelenggara Kristen, kemudian Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, maka di bawah pembinaan dari Subag TU. Oh, berarti tugas sebagai Kasubag TU itu sebagai koordinasi dan pelayanan dalam berbagai macam agama yang Ya, berbagai agama, termasuk juga terkait tentang masalah administrasi ketatanegaraan di kantor. berkaitan dengan akreditasi juga ya. Oke, seperti yang saya ketahui Bapak Haji Tulus memiliki wawasan yang luas dalam bidang ilmu haji dan umroh. Bagaimana kesibukan Bapak Haji Tulus di tengah persiapan keberangkatan haji tahun 2023 ini? Ya, jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa di samping jabatan saya sebagai Kasubag TU, saya kebetulan sebagai pembimbing haji di pengurus daerah IPHI Kabupaten Sleman. Dan untuk menjadi pembimbing itu harus memiliki sertifikat pembimbing manasik haji, sehingga harus kompeten. Nah, dari situ kemudian kita ditunjuk oleh PT IPHI Kabupaten Sleman untuk menjadi pembimbing di Kabupaten Sleman ini, termasuk di dalamnya persiapan untuk haji tahun 2003. Kemarin
saya bertindak juga sebagai pembimbing manasik haji dan umroh di KUA Kapanewon se-Kabupaten Sleman. Tapi ada beberapa tempat saja yang kami mengaku untuk materi terkait tentang masalah hak dan kewajiban jamaah haji, kemudian pemantapan ibadah dan kegiatan selama di pesawat. Kemudian juga sebagai pelaksana kegiatan bimbingan manasik tingkat kabupaten. Kemudian kemarin juga sebagai narasumber untuk pembinaan Karu dan Karo. Itu pada dasarnya. Kemudian kita sebagai pegawai Kementerian Kabupaten Sleman dalam penyiapan jamaah haji pemberangkatan berkoordinasi dengan Pemda yang merupakan bagian juga penyelenggara haji di daerah Kabupaten Sleman sudah berkoordinasi. Insya Allah besok akan diadakan rapat koordinasi persiapan pemberangkatan. Pada prinsipnya jamaah dari Kabupaten Sleman siap berangkat, mudah-mudahan semuanya berangkat dari Malaysia. Berarti Bapak Tulus juga sangat sibuk ya untuk persiapannya sebagai pembina dan juga sebagai narasumber untuk persiapan jemaah haji umroh besok. Ya, salah satunya. Kasih Bapak. Dan seperti yang saya ketahui sebelumnya, Bapak Haji Tulus dulu memulai pekerjaan sebagai pemburu. Bagaimana usaha dan perjuangan Bapak untuk mencapai posisi sebagai Kasubag TU saat ini? Jadi gini, pada awalnya saya ini kan masuk ke jadi PNS Kementerian Agama Kabupaten Sleman, dulu namanya Departemen Agama. Itu masuk tahun 95, tapi formasi saya sebagai CPPN, yaitu calon pegawai pencatat nikah. Kemudian diterima sebagai CPNS tahun 95, kemudian proses sebagai PNS yang bertugas sebagai pelaksana atau staf di KUA Kecamatan Melati. Kemudian hingga tahun 2000, kemudian tahun 2000 dipindahkan sebagai wakil PPN di KUA Kecamatan Kalasan. Kemudian berpindah sebagai kepala KUA Cangkringan tahun 2002 sampai 2005. Nah, di sana di KUA Cangkringan kebetulan sebagai KUA Teladan. Sebelumnya juga di KUA Melati juga dan KUA Kalasan juga sebagai KUA Teladan, tetapi posisinya sebagai pelaksana dan sebagai wakil PPN. Kemudian dipindahkan di KUA Depok tahun 2005 sampai 2008, kemudian dipindahkan sebagai kepala KUA di KUA Saikan tahun 2008 hingga tahun 2010. Kemudian 2010 sampai 2011 itu sebagai Kasih Urais. Nah, kemudian diproses menjadi dipindahkan lagi mutasi sebagai Kasih di bidang Penai Jawa 2011 sampai 2014. Kemudian 2014 sampai 2018 sebagai Kasih di bidang penyelenggara haji dan umroh. Kemudian 2019 dipindahkan ke bidang Hikmat pendidikan madrasah selama 8 bulan berlebih, kemudian baru pindah sebagai Kasubag TU di akhir 2019 ini hingga sekarang. Jadi semuanya itu ya pada prinsipnya sebetulnya masalah jabatan itu urusan atasan pimpinan yang dipertimbangkan dari beberapa hal termasuk kecakapan dan kepangkatan dan sebagainya, mungkin dianggapnya memenuhi syarat untuk menjadi Kasubag TU. Sampai sekarang di sini. Berarti memang panjang sekali ya perjuangan Bapak dari yang dulu menjadi PNS sekarang hingga menjadi Kasubag TU. Ya, perjuangan itu semuanya banyak. Jadi panjang, tapi semua jabatan kan tidak meminta. Karena itu urusan atasan, sehingga kita penting bekerja dengan baik sesuai dengan kompetensinya dalam jabatan apa saja. Nah, urusan nanti jadi apa itu urusan belakang. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam setiap perjalanan kita pasti tak luput dari dukungan keluarga dan orang terkasih. Bagaimana peran keluarga Bapak dalam memberikan dukungan dan menjadi bagian dari proses perjalanan Bapak tadi? Ya, perannya sangat penting
dalam mendorong terkait juga tentang berikan semangat dan sebagainya, termasuk hal-hal lainnya, termasuk ketika di KUA itu kan kalau tidak mau jadi penghulu itu kan harus nikah dulu. Nah, kemudian setelah nikah itu baru kemudian bisa jadi penghulu. Nah, itu semua proses dan itu sangat penting. Doa dari seorang istri, doa dari seorang anak, ya, itu juga penting untuk memberikan semangat bekerja dan juga sebagai istilahnya membantu meringankan beban ketika di pekerjaan atau sebagainya, termasuk juga doa-doanya, dorongannya, dan itu perhatian semuanya karena mereka lah yang merasakan pahit getirnya juga dalam kehidupan untuk sebagai pegawai dan sebagainya. Jadi memang keluarga itu memegang peran penting ya Pak dalam Ya. Dan tentunya sebagai Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Sleman sendiri, Bapak pasti memiliki banyak prestasi dan pengalaman yang berharga yang pernah Bapak raih. Bagaimana bisa diceritakan pengalaman tersebut Pak? Iya. Untuk prestasi ya secara pribadi ya dulu pernah ya sebagai kepala KUA Teladan. Itu semuanya juga jadi pengalaman-pengalaman, kemudian juga upaya semua pihak termasuk semua teman-teman yang ada di KUA tersebut. Kemudian prestasi lainnya ya ada pernah menjadi kita sebagai petugas haji ya tahun 2012, 2015, 2017 itu juga berkat doa dan dorongan juga dari keluarga ya. Kemudian juga kalau prestasi yang secara menonjol secara pribadi memang nggak ada ya, tapi ya istilahnya karya untuk semua mungkin bernilai untuk masyarakat dan sebagainya, itu semuanya ya juga merupakan upaya kita. Yang penting keikhlasan dalam bekerja. Insya Allah penilaian itu nanti akan diberikan tersendiri oleh masyarakat dan Allah akan memberikan nilai yang terbaik. Itu aja, yang penting nilainya bekerja ikhlas, sehingga mudah-mudahan ya itu yang terbaik. Banyak prestasi yang telah Bapak raih dan memang bekerja dengan ikhlas itu adalah Ya. sebagai pacuan Bapak ya. Ya. Terakhir, apakah Bapak Haji Tulus bisa memberikan sedikit pesan motivasi dan semangat kepada pemirsa yang telah menonton wawancara ini? Ya, jadi kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu ditentukan dari sebuah kesungguhan, kemudian perencanaan yang baik secara bertahap, sehingga apa yang kita inginkan mudah-mudahan itu tercapai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita bekerja itu dengan dilandasi ibadah ikhlas karena Allah. Insya Allah dengan keyakinan itu Allah akan meningkatkan derajat kita asal semuanya itu dilakukan dengan keikhlasan dan lillahi ta'ala. Kemudian percaya kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan berbuat baik kepada kita dan orang lain pun akan menghargai kita. Maka kita jangan putus asa untuk mencapai kesuksesan, terus kita bekerja keras dan yakin dengan kerja keras dan niatan yang baik pasti akan sukses apa yang kita inginkan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Tulus yang telah berkenan memberikan waktu dan pengalaman berharga untuk diwawancarai pada sore hari ini, Bapak. Usai sudah sesi wawancara kita pada hari ini, semoga kita semua mendapatkan ilmu dan manfaat untuk menggapai cita-cita yang sama seperti Bapak Haji Tulus. Semoga wawancara yang inspiratif ini dapat memberikan wawasan yang baru dan berharga bagi kita semua. Baik, saya Afrizah Amal Soleha selaku wawancara pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.